Presiden Indonesia Joko Widodo dianugerahkan penghormatan tertinggi daripada pemerintah Palestin di atas usaha beliau mengeratkan hubungan antara kedua-dua negara dan sokongan berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk kemerdekaan. Anugerah Grand Collar Order of the State of Palestine disampaikan oleh utusan khas Presiden Palestin Mahmud Abbas, Riyad Al-Maliki kepada Joko Widodo atau Jokowi dalam satu majlis di Istana Merdeka Jakarta pada Isnin. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi berkata penganugerahan kepada Jokowi itu adalah bagi mengiktiraf sokongan berterusan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestin. Antara lain ialah peranan aktif negara Republik itu dalam mempromosikan perjanjian gencatan senjata, bantuan kemanusiaan dan penyelesaian dua negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengulangi komitmen Indonesia untuk mendapatkan pengiktirafan antarabangsa dan keahlian penuh untuk Palestin di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kata Retno lagi, Indonesia akan terus berusaha berhubung dengan negara anggota PBB untuk mengiktiraf Palestin. Presiden Jokowi menerima penghargaan yaitu Grand Collar Order of the State of Palestine oleh Presiden Mahmud Abbas. Momen ini mengingatkan lagi kepada Pak D bagaimana bangsa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dikala Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Dukungan dari internasional ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan semua negara yang ingin merdeka di dunia ini membutuhkan dukungan secara internasional atau pengakuan secara internasional bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan. Nah, upaya ini tentu saja sangat penting bagi Indonesia, sehingga Indonesia pun memberikan bantuan kepada Palestina ketika saat ini Palestina tengah dilanda kekacauan dan peperangan, di mana kemerdekaan mereka pun dirampas. Nah, Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina Grand Collar Order of the State of Palestine yang diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina Riyad Al-Maliki di Istana Merdeka Jakarta Senin 19 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Selain penghargaan, utusan khusus juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Presiden Mahmud Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi Indonesia untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Dalam pertemuan tersebut, kembali Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia yang akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, serta komitmen untuk memperjuangkan pengakuan internasional dan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Saat menyampaikan penghargaan tersebut, Riyad Al-Maliki, penasihat khusus Presiden Palestina, menegaskan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas upaya Presiden Jokowi dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina, serta dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan. Tentu Indonesia sendiri, khususnya Presiden kita, Bapak Jokowi, sebenarnya tidak pernah bermimpi, tidak pernah berharap akan mendapatkan penghargaan penghormatan tertinggi tersebut dari Presiden Palestina. Karena rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dengan ikhlas dari dulu ya untuk memperjuangkan dan membantu secara kemanusiaan negara ataupun bangsa Palestina. Namun dengan adanya penghargaan dan pengakuan seperti ini menambah semacam kekuatan, menambah semacam kepercayaan bagi bangsa kita untuk terus berjuang demi kemerdekaan bangsa Palestina. Nah, mudah-mudahan dari informasi ini membuat kita semakin menambah kepercayaan mental kita, diri kita di kancah internasional untuk berjuang untuk bangsa Palestina dan untuk bangsa kita sendiri. Karena prinsipnya ketika kita memperjuangkan bangsa Palestina,
itu sama saja kita memperjuangkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Dengan munculnya nama Indonesia dalam upaya untuk perdamaian dunia, terkhusus ke bangsa Palestina, maka bangsa Indonesia, negara Indonesia, secara tidak langsung menjadi sorotan mata-mata dunia internasional. Ini loh Indonesia, ini loh bagaimana Indonesia berjuang untuk suatu bangsa yang memang punya hak untuk bisa merdeka. Gimana teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.